Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bahasan kali ini kita akan mempelajari sistem pencernaan ya. Nah, ini akan kita bahas ya. Jadi harapannya setelah Anda mempelajari materi ini, Anda dapat menjelaskan struktur dan fungsi pencernaan, kemudian alat-alat penghasil getah cerna, pembagian regio abdomen, susunan saluran pencernaan dan aksesorisnya, anatomi kelenjar-kelenjar pencernaan dan ekskresinya, pencernaan secara mekanis ya, baik fungsi motorik pencernaan dan juga enzimatisnya, kelainan sistem pencernaan, dan pencernaan pada ibu hamil, bersalin, nifas, dan juga bayi. Nah, ini untuk pengertian dari sistem pencernaan. Jadi, sistem pencernaan ini berupa saluran ya, yang dia bekerja secara sistematis ya. Jadi, saluran ini dia menerima makanan dari luar ya dan mempersiapkannya untuk diserap oleh tubuh dengan jalan proses mencerna. Ada proses mengunyah, menelan, dan mencampur. Mengunyah ini baik secara mekanik ya yang dilakukan oleh gigi, kemudian dibantu oleh enzim dan zat cair yang terbentang mulai dari mulut sampai dengan anus ya. Jadi di mulut juga dibantu proses pencernaannya secara kimiawi, di lambung juga, di usus juga. Nah, untuk penyusunan dari sistem pencernaan makanan ini dibagi menjadi dua bagian besar ya. Yang pertama dia akan membentuk suatu traktus ya atau saluran cerna. Dia terdiri dari alat-alat pencernaan ya, organ-organ pencernaan dan juga kelenjar pencernaan atau glandula di mana dia menghasilkan suatu hormon ya. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan enzim-enzim pencernaan. Nah, dia juga dihasilkan oleh kelenjar cerna ya. Nah, ini untuk anatominya dari sistem pencernaan mulai dari mulut sampai dengan anus. Berkaitan dengan ini, silakan Anda pelajari secara mandiri ya. Selanjutnya ada region pada abdominopelvic ya. Ini sudah kita bahas di dasar anatomi fisiologi ya, yang kita gunakan dalam pemeriksaan abdomen ya, yang berkaitan dengan abdomen itu menggunakan kuadran abdominopelvic ya, baik untuk pemeriksaan inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi ya. Ini untuk yang berkaitan dengan organ pencernaan. Tentunya untuk yang berkaitan dengan asuhan kehamilan nanti maupun persalinan dan nifas itu agak sedikit berbeda ya. Nah, untuk pemeriksaan organ pencernaan secara umum, abdomen ini dibagi menjadi 4. Jadi ini garis tengahnya adalah umbilikus ya, ini dibagi menjadi 4 kuadran. Kiri atas, kanan bawah, kiri bawah. Kiri atas, kiri bawah, kanan atas, kanan bawah ya, ada 4 kuadran. Kuadran kanan kirinya itu tergantung pada yang diperiksa, bukan kita yang memeriksa. Selanjutnya untuk saluran dan kelenjar pencernaan. Jadi saluran pencernaan ini terbentang dari mulut sampai ke anus ya. Kemudian ini yang berkaitan dengan sistem pencernaan itu faring ya, bukan laring. Kalau laring itu nanti untuk saluran ke paru-paru, faring itu yang menuju ke esofagus dan lambung ya. Selanjutnya untuk kelenjar pencernaan, ini dimulai dari kelenjar ludah ya, ada di parotis, submaksila, dan sublingualis. Kemudian kelenjar getah lambung, hati, pankreas, dan usus ya. Ini ada 5 kelenjar yang berperan. Nah, kemudian untuk usus ya, ada terbagi menjadi 2, yaitu usus halus dan usus besar. Dan usus halus ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, yaitu usus 12 jari, yeyunum, dan ilium. Kemudian untuk usus besar ada cecum, kolon ascendens, transversum, descendens, dan sigmoid ya. Jadi saya ingatkan lagi bahwa untuk anatomi usus ini juga ya bukan juga ya, harus dikuasai oleh bidan karena nanti berkaitan dengan asuhan kehamilan, juga asuhan pada bayi ya, di mana beberapa ketidaknyamanan yang terjadi selama masa bayi atau pada bayi ya, itu dapat diatasi dengan
masase yang dia menyesuaikan dari anatomi ususnya. Ini untuk saluran pencernaan, anatominya bisa Anda baca sendiri, dia terdiri dari apa, silahkan dipelajari sendiri. Nah, selanjutnya untuk proses atau fungsi pencernaan. Jadi yang pertama ada ingesti, yaitu pergerakan makanan. Kedua ada digesti, penyederhanaan bentuk makanan dari yang utuh atau potongan-potongan menjadi lebih halus ya. Kemudian absorpsi, yaitu penyerapan di usus halus, dan eliminasi, yaitu pembuangan zat-zat sisa metabolisme, zat-zat sisa pencernaan, Nah, ini untuk struktur dan fungsi pencernaan ya, ini bagian kiri, bagian kanan, mulai dari mulut, ada faring, esofagus, lambung, kemudian ini ada hati, ada ini kantong empedu, pankreas, ya, kemudian duodenum ini bagian dari usus halus, kemudian usus besar, ya, usus besar di sini ada kolon ascendens, transversa, descendens, sigmoid, ya, rectum juga anus. Nah, ini untuk sistem pencernaan ya. Jadi saya jelaskan sedikit berkaitan dengan proses mencerna, ini terutama untuk pencernaan karbohidrat ya. Jadi makanan itu awalnya berupa karbohidrat kompleks ya. Jadi baik yang bersumber dari sumber karbohidrat dengan yang mudah dicerna maupun yang sulit dicerna gitu ya. Jadi saat makanan masuk ke dalam mulut, maka kelenjar ludah akan aktif, dia mengeluarkan air ludah yang memulai atau membantu proses penghancuran zat pati atau zat karbohidrat. Nah, karbohidrat ini akan diurai menjadi gula-gula sederhana, ya. Kemudian glukosa ini akan masuk ke dalam hati, ya. Dan saat dia masuk ke dalam hati, ada respon dari insulin, dia akan memberitahu hati ya untuk menyimpan glukosa itu menjadi bentuk glikogen ya. Jadi hati menyimpan sejumlah glukosa dalam bentuk glikogen ya. Jadi cadangan glukosa di dalam hati bentuknya glikogen. Nah, kemudian saat tubuh kekurangan gula ya, glukosa, maka hormon glukagon akan memberitahu hati ya untuk mengubah glikogen tadi ya, cadangan gula atau glukosa yang sudah diubah menjadi glikogen ya, untuk mengubah glikogennya itu lagi menjadi glukosa, itu ya. Jadi ketika kadar gula darah rendah, maka nih tadi pankreas mengirim hormon glukagon ke hati untuk mengubah glikogen menjadi glukosa yang akan digunakan oleh tubuh untuk melakukan metabolisme ya. Selanjutnya, ketika kadar gula darah tinggi, nah ini ya, saat gula darah di dalam darah itu tinggi, maka pankreas akan sekresikan hormon insulin ke dalam hati ya untuk mengubah glukosa menjadi glikogen. Nah, ini kalau hormon atau pankreasnya sudah tidak berfungsi dengan baik, maka dia akan sulit untuk mensekresikan pankreas sehingga darah akan kelebihan glukosa sehingga dia tidak bisa diubah menjadi bentuk glikogen di dalam hati ya. Ini yang nanti dinamakan penyakit atau yang dinamakan diabetes mellitus ya, atau penyakit gula itu seperti ini ya. Kemudian sejenis enzim dikeluarkan oleh pankreas ke dalam bagian ujung depan dari usus halus ya ini. Jadi pankreas itu menghasilkan enzim yang dia membantu proses pencernaan selanjutnya di dalam usus halus. Di dalam bagian ujung depan dari usus halus, enzim ini memotong-motong rantai karbohidrat menjadi gula-gula yang lebih sederhana. Ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut di poin selanjutnya.
Nah, ini untuk diagram sistem pencernaan, silakan Anda baca sendiri. Ini ada nomor-nomornya, silakan untuk dipahami dengan ininya ditutup ya. Kemudian Anda tebak ini apa, proses pencernaannya seperti apa. Itu ya, silakan pelajari sendiri. Nah, yang pertama, organ yang paling pertama adalah cavum oris atau mulut. Nah, ini suatu rongga ya. Ini batasannya. Organ suborgannya ada ini ya. Gigi, lidah, kelenjar saliva, ada maksila, ada palatum yang dibatasi atau dibentuk oleh tulang maksila ya. Kemudian ada uvula ya, kemudian ada tonsil ini mulut. Ini sangat berperan sekali dalam proses pencernaan, di mana normalnya dia dengan adanya gigi itu terjadi pencernaan secara mekanik ya, untuk memaksimalkan sekresi dari enzim-enzim pencernaan yang terdapat di mulut. Nah, maka disarankan kan kita mengunyah makanan 32 kali ya dalam saat makanan masuk. Nah, ini sebenarnya di samping untuk membuat makanan itu lebih mudah dicerna di lambung karena halus ya, adalah untuk memaksimalkan enzim pencernaan, dan itu bagus untuk proses penyerapan, memaksimalkan penyerapan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh atau nutrien yang dibutuhkan oleh tubuh ya. Maka disarankan kalau kita mengkonsumsi makanan cair atau yang lebih lunak untuk tetap seperti dikunyah kayak dikumur-kumur di dalam mulut ya. Jadi enzimnya itu tetap aktif gitu ya. Nah, ini untuk proses mastikasi di dalam mulut ya. Jadi dia penghancuran makanan oleh gigi, kemudian pencampuran makanan oleh lidah dengan saliva, ya ini memaksimalkan proses enzimatisasi atau pencernaan secara kimiawi di dalam mulut, dan ada proses menelan bolus makanan ke dalam esofagus untuk kemudian dicerna di lambung. Nah, ini ya, nanti silakan Anda baca sendiri. Selanjutnya adalah pencernaan pada mulut. Jadi pencernaan pertama kali terjadi di dalam mulut ya. Tadi sudah saya singgung. Ada proses mekanik dan kimia ya. Untuk proses mekanik ini berupa penghancuran makanan oleh organ-organ yang terdapat di mulut ya tadi. Gigi ya. Mengunyah untuk memecah partikel besar menjadi kecil sehingga mudah untuk dicerna dalam usus nantinya ya. Kemudian proses kimiawi ini dengan enzim ya, yang berasal dari kelenjar ludah yang mengubah amilum atau zat pati menjadi glukosa, tadi yang dibutuhkan oleh tubuh ya, glukosa ya. Nah, ini untuk gigi, nanti dibaca sendiri. Baik, untuk selanjutnya adalah proses kimia yang dia melibatkan kelenjar saliva. Dia terjadi percampuran makanan dengan saliva ya. Jadi dia membutuhkan sekresi mukus ke dalam mulut, di mana saliva di sini mengandung enzim petialin, amilase, lisozim, sodium mineral, dan musin ya. Dan ini disekresikan oleh 3 kelenjar eksokrin, yaitu parotis, submandibularis, sublingualis. Ya, parotis, sublingual, submandibular. Nanti untuk keterangannya silakan Anda pelajari sendiri ya. Kemudian untuk kandungan saliva ini ya, 99,5% adalah air ya. Ini pH-nya sekitar 6, 7 ya, dan ini dapat dihambat oleh asam lambung nantinya. Nah, ini untuk fungsi saliva. Jadi yang paling menarik di sini adalah bahwa saliva dia selain membantu dalam proses pencernaan makanan, dia berfungsi sebagai antiseptik ya di dalam tubuh. Dia membunuh kuman ya dengan mempertahankan pH mulut dalam kondisi mendekati basa ini ya, normal ke basa 7 ini ya. Kemudian
Dia juga melindungi mukosa mulut dari trauma fisik maupun kimia. Ya, ini berkaitan dengan pencernaan ya untuk proses menelan, membasahi mulut dan membantu proses bicara. Nah, ini fungsi saliva ya. Dan melarutkan molekul yang merangsang reseptor dari kecap. Selanjutnya untuk faring ya. Ini faring ya. Jadi faring adalah tenggorokan atau kerongkongan ya ini. Harus dibedakan dari laring ya. Kalau laring itu yang mengarah ke ini saluran pernafasan, kalau faring yang mengarah ke esofagus atau saluran pencernaan. Fungsinya sebagai alat pernapasan dan pencernaan ya. Jadi membantu dalam artikulasi bunyi. Nah, di dalam sini ada apa? Epiglotis ya. Ini strukturnya, nanti silakan Anda baca sendiri. Kemudian selanjutnya ada esofagus, ini suatu saluran yang menghubungkan faring dengan lambung ya. Letaknya di belakang trakea dan di depan vertebra. Jadi letaknya di posteriornya sistem atau saluran pernapasan. Ini strukturnya ya, bagian superiornya itu otot rangka, tengahnya campuran otot rangka dan otot halus, dan interiornya terdiri dari otot halus. Ya. Selanjutnya untuk pergerakan esofagus ya. Jadi setelah makanan itu dicerna di dalam mulut, dalam bentuk bolus makanan tadi ya, makanan akan masuk ke dalam esofagus. Nah ini apa sih yang menyebabkan bisa masuk ke dalam esofagus ya? Karena adanya proses menelan. Nah makanan didorong oleh otot esofagus ke dalam lambung ya, baik itu gerakan sirkular dan longitudinal ya. Dan gerakan ini disebut dengan gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik inilah yang menyebabkan bolus ini dapat mendorong makanan ya hingga masuk ke dalam lambung. Ya, jadi setelah ditelan, esofagus tersebut mempunyai gerakan peristaltik yang mengakibatkan makanan itu masuk ke dalam lambung. Di samping ini ya, adanya gaya gravitasi. Jadi posisi makan itu juga akan mempengaruhi proses pencernaan ya. Posisi yang dianjurkan adalah posisi duduk ya. Pada posisi berdiri ya, lambung itu dalam keadaan kontraksi ya. Kontraksi di sini karena dia lebih tegang otot-ototnya, kan dia tidak ditopang oleh bagian panggul ya. Nah, sehingga yang dianjurkan adalah posisi makan tetap duduk ya untuk memudahkan proses pencernaan. Nah, dengan adanya refleks menelan ini, maka ya bolus makanan ini akan didorong lidah ke bagian posterior. Ini proses menelannya, refleks menelan. Yang mengakibatkan palatum ini menutup saluran hidung. Palatum lunak yang menuju ke laring akan tertutup sehingga ini ya epiglotis menutup laring dan trakea, maka makanan bisa masuk ke esofagus. Apabila epiglotisnya tidak menutup laring dan trakea, maka dapat mengakibatkan terjadinya obstruksi di saluran pernafasan ya, atau ini yang nanti disebut dengan efek tersedak ya, saat epiglotisnya tidak bisa menutup ya. Nah ini, jadi saat bolus makanan terdapat di dalam mulut ya, maka esofageal bagian atas, sphincter esofageal itu berkontraksi ya. Kemudian saat bolus masuk ke dalam esofagus, ini epiglotisnya menutup laring ya, sehingga faringnya terbuka ya, maka esofageal bagian atas, sphincter esofageal bagian atas relaksasi ya, saat relaksasi. Kemudian saat makanan sudah masuk ke lambung ya,
Sphincter esofageal atas berkontraksi. Ini ya. Ini saat masuk, ini saat makanan terdapat di mulut, ini saat terjadinya bolus masuk ke mana ini? Ke esofagus, kemudian saat ini masuk ke lambung. Saat terbuka ya. Nah, selanjutnya berkaitan dengan lambung atau gaster ya. Jadi lambung itu mempunyai kapasitas maksimal ya. Tapi dia juga bisa menyesuaikan apa yang kita makan ya. Kalau terus-terusan makanan masuk ke dalam lambung itu sesuai dengan kapasitasnya atau melebihi bahkan ya, itu nanti dia akan terjadi proses apa yang namanya seperti ya kapasitasnya bisa lebih besar gitu ya. Maka salah satu hal yang terjadi pada orang yang mengalami obesitas adalah sistem pencernaannya itu lebih besar daripada orang normal. Nah, makanya kan kita dianjurkan untuk tidak memenuhi lambung seluruhnya ya. Karena lambung itu kan juga nanti dia akan mengeluarkan cairan ya, mensekresikan cairan lambung yang membantu proses pencernaan sehingga tanpa kita makan pun atau saat kita makan katakanlah tadi ya kan tadi sudah saya jelaskan gambarnya. Saat kita makan volumenya 100 cc, lambung dapat mengeluarkan mensekresikan cairan lambung separuhnya atau bahkan mendekati apa yang dimakan sehingga memang disarankan mengisi sepertiganya saja ya. Ini berkaitan dengan itu. Ini berhubungan dengan esofagus melalui sphincter cardia dan duodenum melalui sphincter pyloric. Nah, di lambung ini terdapat lipatan-lipatan nanti ya, yang mengakibatkan dia bisa menerima makanan lebih dari yang seharusnya. Ya, lambung. Nah, ini dindingnya, ada lipatan-lipatan disebut dengan rugae ini. Ya, terdapat atau terdiri dari 3 lapisan otot polos ini ya. Luar, tengah, dalam, dan ada rugae ini lipatan-lipatan. Ini memudahkan lambung untuk mencerna secara mekanik ya dengan gerakan peristaltiknya. Kemudian memudahkan juga untuk dia mencerna secara kimiawi. Nah, ini struktur lambung, nanti silakan dibaca sendiri ya. Nah, sekarang sekresi-sekresi yang terjadi di lambung ya. Jadi untuk lapisan mukosa dia mensekresikan intinya di lapisan mukosa terdapat kelenjar gastrik ya. Dia terdiri dari sel mukosa, dia mensekresikan mukus ya. Kemudian sel parietal di sini dia mensekresikan HCl dan faktor intrinsik. Kemudian sel Schiff di sini dia mensekresikan pepsinogen. Dan di sel endokrin di dalam lapisan mukosa ini dia mensekresikan gastrin. Gastrin di sini adalah hormon ya, hormon pencernaan di mana dia akan berperan dalam proses pencernaan ya. Intinya pengaturan rasa lapar, rasa kenyang ini dipengaruhi oleh sekresi dari hormon gastrin. Di samping juga ada faktor dari kekosongan saluran cerna itu sendiri itu ya. Kemudian untuk kelenjar lambung ada glandula cardiace, dia menghasilkan mukus, glandula gastrice menghasilkan pepsin dan HCl, dan glandula pylorice menghasilkan hormon gastrin itu tadi ya. Nah, ini untuk anatominya silakan dipelajari bagian per bagiannya ya. Di bagian kalau ini tadi lapisan-lapisannya yang sebelumnya dan ini untuk bagian-bagiannya ya. Bagian fundus itu bagian atas, cavum ini bagian sini, korpus bagian badannya dan lain sebagainya. Silakan nanti dipelajari. Termasuk juga pembuluh darah yang memperdarahi lambung ya. Nah, ini struktur ototnya, silakan juga dibaca. Selanjutnya berkaitan dengan pencernaan pada lambung.
Jadi pencernaan ini berfungsi untuk mencampur makanan dengan sekresi lambung dan berfungsi dalam pengosongan makanan ya. Jadi setelah makanan dicerna di lambung kan dia akan dilanjutkan untuk dicerna di usus halus ya. Nah, kalau hasil pencernaan di mulut adalah bolus, maka hasil pencernaan di lambung ini disebut shimi. Sekresi lambungnya berupa mukus asam lambung, tripsin, lipasa, amilase, dan protease ini ya. Dicerna ada gerakan peristaltik. Kemudian fungsi penyimpanan dari lambung adalah yang pertama, dengan adanya refleks vagal, maka tonus dapat berkurang sehingga menambah ruang, maka makanan lebih banyak bisa masuk. Kemudian penonjolan lambung ke arah luar secara progresif memungkinkan volumenya jadi bertambah. Ini volumenya kira-kira 1 liter sampai 1,5 ya. Dan ini juga tergantung ya, tergantung berat badan, jenis kelamin, usia, dan kebiasaan makan ya. Nih. Ya, tadi sudah saya singgung berkaitan dengan pencampuran dan propulsi, yaitu gerakan peristaltik di lambung kira-kira setiap 20 detik ya. Jadi tidak terus-menerus bekerja. Tiap 20 detik sekali dia bekerja, berhenti bekerja gitu ya. Pengaturan gelombang listrik dasar akan menimbulkan gerakan mendorong isi lambung ke arah antrum. Makanan yang sudah bercampur dengan sekresi lambung disebut shimi tadi ya. Dan kontraksi lapar yaitu kontraksi ritmik yang terjadi pada lambung jika lambung dibiarkan kosong dalam jangka waktu lama. Nah, ini nanti ada proses di mana kok kita bisa lapar ya. Nah, ini untuk pengosongan lambung ada peran pylorus di mana dia tertutup lemah, maka air atau cairan akan lewat. Dia membutuhkan peran peristaltik antrum dan pompa pylorus. Kemudian untuk alur pengosongan, ada pengaruh dari sinyal syaraf dan juga ya selanjutnya adalah untuk pengosongan lambung ya. Jadi tadi ada pengaruh dari sistem syaraf ya, baik itu nanti susunan syaraf pusat maupun susunan syaraf enterik ya. Susunan syaraf enterik adalah susunan syaraf yang terdapat di sistem pencernaan, juga tidak lepas dari pengaruh hormon gastrin. Nah, sekarang untuk faktor lambung yang paling berpengaruh yaitu yang pertama volume makanan di dalam lambung dan usus ya. Ini nanti terutama lambung akan berpengaruh terhadap adanya sinyal lapar ya. Kemudian hormon gastrin ini dapat mempercepat proses pengosongan lambung. Nah ini ya, jadi hormon gastrin adalah hormon yang sangat berperan penting kalau misalnya kita ingin ingin membantu dalam proses penurunan berat badan ataupun peningkatan berat badan ya ini. Karena berkaitan dengan pengosongan lambungnya. Kemudian ada faktor duodenum, dia merupakan faktor penghambat dari pengosongan lambung, di mana dia terdapat refleks enterogastrik ya, yaitu mengakibatkan regangan duodenum yang meningkat, kemudian mengakibatkan iritasi duodenum, sehingga mengakibatkan keasaman atau osmolalitas shimi berlebih, sehingga menyebabkan pemecahan bahan makanan itu menjadi tidak sempurna. Selanjutnya adalah usus halus ya. Di sini usus halus adalah bagian dari lambung ya. Dia menempati sebagian besar dari rongga abdomen yang terletak di bawah lambung dan hati. Terdapat ductus choledocus dan ductus pancreaticus ya. Jadi ada saluran dari pankreas dan juga kantung empedu, diameternya kira-kira 4 cm, dan di usus halus ini dia punya banyak lipatan atau fili yang memungkinkan untuk zat-zat makanan terserap dengan optimal di dalam usus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai sistem pencernaan ya. Untuk selanjutnya ada segmen atau bagian dari usus halus. Jadi usus halus di sini dibagi menjadi 3 segmen ya. Yang pertama ada duodenum atau usus 12 jari, kemudian jejunum atau usus kosong, dan terakhir ada ileum atau usus penyerapan. Ini ya, ini bagian dari usus halus. Ya, ini usus halus. Yang pertama ada duodenum, jejunum, dan terakhir ada
ileum ya. Ini gambaran dari jonjot usus halus ya. Nah, adapun fungsi usus halus yang pertama ada absorpsi bahan makanan ya, kemudian absorpsi cairan elektrolit. Nah, utamanya absorpsi bahan makanan ini atau zat gizi ya yang diserap oleh tubuh melalui usus halus itu berlangsung di bagian duodenum dan jejunum ya. Nah, ini untuk struktur usus halus. Jadi, usus halus tersusun atas lapisan mukosa, submukosa, otot, dan lapisan serosa ya. Nah, untuk di lapisan mukosa ini terdapat lipatan-lipatan ya, dan fili serta mikrofili yang memudahkan terjadinya absorpsi ya. Tadi sudah saya jelaskan. Selanjutnya untuk submukosa, di sini terdapat anyaman pembuluh darah dan juga syaraf ya, yaitu plexus submukosa Meissner. Nah, sedangkan di lapisan otot sendiri tersusun atas lapisan otot longitudinal dan sirkuler yang merupakan otot polos ya. Nah, ini bagian dari struktur anatomi dari usus halus ya untuk bagian-bagiannya. Nanti silakan Anda baca sendiri. Nah, kemudian untuk pencernaan pada usus halus, jadi bolus makanan yang telah dicerna di lambung itu sifatnya sangat asam ya, karena banyak tercampur dari enzim pencernaan di lambung. Nah, ini dinetralkan oleh enzim yang dihasilkan oleh pankreas ya, dinetralkan di usus. Ada enzim proteolistik, lipase, amilase, ion bikarbonat, dan juga air. Nah, di usus juga terjadi emulsi lemak oleh garam empedu, ya, di mana ini bertujuan untuk memudahkan absorpsi lemak, ya. Kemudian nutrien ini diabsorpsi melalui mikrofili. Jadi tadi sudah saya singgung sedikit ya berkaitan dengan makronutrien dan mikronutrien. Nah, untuk lemak sendiri di sini tubuh kita tetap membutuhkan lemak ya, tapi tentunya lemak yang baik ya untuk membantu produksi hormon, kemudian untuk energi ya. Nah, bolus ini bergerak karena adanya gerakan segmental dan peristaltik. Tadi sudah disinggung sedikit berkaitan dengan peristaltik yang terdapat di lambung ya. Di usus juga ada gerakan peristaltik. Nah, untuk mukosa usus halus ini juga terdapat kelenjar Brunner, yaitu ada di bagian duodenumnya, di mana dia menghasilkan mukus. Fungsi mukus apa? Yaitu untuk melindungi mukosa duodenum dari iritasi HCl dan pepsin. Ya. Kemudian terdapat kelenjar intestinal atau crypta Liberkuh ya. Ini dia memproduksi enzim cairan isotonik. Nah, kemudian usus 12 jari. Nah, ini untuk ciri-cirinya ya, panjangnya 25 cm, bentuknya seperti sepatu kuda melengkung ke kiri. Kemudian terdapat dua muara saluran, yaitu dari pankreas dan juga kantung empedu. Selanjutnya di dalam usus 12 jari terjadi pencernaan makanan dengan bantuan getah pankreas ya. Getah pankreas ini dihasilkan oleh kelenjar pankreas ini tadi untuk produksi enzimnya sudah saya singgung ya. Dan ini usus 12 jari atau duodenum, bentuknya seperti tapal kuda ya. Ini bagian-bagiannya nanti silakan Anda baca sendiri. Nah, ini enzim-enzimnya. Nanti bisa Anda pelajari sendiri ya. Jadi fungsi dari enzim enterokinase apa, elepsin apa, laktase apa, dan sebagainya ya. Dibaca sendiri.
Nah, untuk bagian selanjutnya ada jejunum atau usus kosong ya. Ini berasal dari bahasa Latin, ini salah ketik ya, yang berasal dari kata jejunus, yaitu kosong ya. Ini merupakan bagian kedua dari usus halus di antara duodenum atau usus 12 jari dan ilium atau usus penyerapan. Panjangnya kira-kira hanya 1-2 meter ya. Jadi usus kosong dan usus penyerapan ini digantungkan dalam tubuh dalam mesenterium. Kemudian permukaan dari usus kosong ini berupa membran mukus dan terdapat jonjot usus atau fili. Nah, ini fungsinya untuk memperluas permukaan dari usus. Kemudian dapat dibedakan dengan usus 12 jari, yaitu berkurangnya kelenjar Brunner. Dan dapat dibedakan dengan usus penyerapan, yaitu sedikitnya sel goblet dan plaque Peyeri. Nah, ini untuk struktur dari usus kosong atau jejunum ya, bentuknya seperti ini. Yang ketiga ada usus penyerapan atau ilium ya, bagian dari usus halus. Ya, bagian dari usus halus. Ini bagian terakhir, panjangnya kira-kira 2-4 meter. Terletak setelah duodenum dan jejunum ya, dilanjutkan oleh usus buntu ya di sini. pH-nya 7-8, jadi netral atau sedikit basa dan berfungsi menyerap vitamin B12 dan garam-garam empedu. Nah, kemudian untuk ilium ini terdapat banyak lipatan atau lekukan ya, disebut dengan jonjot-jonjot usus atau filus. Ini berfungsi untuk memperluas permukaan penyerapan sehingga makanan dapat terserap dengan sempurna. Ya. Kemudian pusat filus ini berisi pembuluh darah limfe yang buntu. Jadi untuk regenerasinya setiap 5 hari sekali ya. Nah, ini adalah struktur dari ilium atau penyerapan. Seperti ini strukturnya. Nanti silakan Anda baca sendiri ya. Termasuk ini juga. Nah, selanjutnya bagian dari sistem pencernaan selanjutnya adalah kolon atau usus besar. Ini adalah lanjutan dari usus halus yang berbentuk U terbalik ya, bagian usus antara usus buntu dan rektum ya. Ini ya. Appendix dan rektum. Panjangnya kira-kira 1,4 meter, lebarnya 5,6 cm, mulai dari valvula ileocecal sampai dengan anus ya. Nah, ini untuk anatominya. Nah, sebelum ke anatominya saya bahas, saya jelaskan dulu berkaitan dengan fungsinya ya. Jadi fungsi utamanya adalah absorpsi air dari sisa makanan, kemudian membuangnya dalam bentuk feses ya. Jadi usus halus di sini dia menerima material yang tidak bisa dicerna di usus halus. Kemudian ini bagian-bagiannya ada appendix filiformis, cecum, kolon ascendens tadi yang menuju ke atas, kemudian kolon transversa yang mendatar, kolon descendens yang menurun, kemudian kolon sigmoid, dan rektum, kemudian anus. Nah, feses sendiri dia bergerak dari rektum karena adanya kontraksi ya. Kemudian fungsinya juga membantu proses defekasi. Ini lapisan-lapisannya. Kolon ascendens, transversa, descendens ya. Selanjutnya berkaitan dengan lapisannya ya. Jadi di lapisan mukosa dari kolon ini banyak sekali terdapat sel goblet ya. Jadi tidak ada filinya, maka penyerapannya itu tidak sebaik di usus halus ya. Kemudian terdapat 3 ikatan muskular longitudinalis ya, membentuk tenia coli, dan hantaran tenia coli ini membentuk haustra. Ya.
Nah, kemudian kita memahami bentuk dari kolon, ini fungsinya untuk apa sih? Yaitu untuk apa? Membantu dalam memperlancar terjadinya atau mengatasi terjadinya masalah yang berkaitan dengan sistem pencernaan, contohnya misalnya sembelit ataupun diare. Nah, salah satu kompetensi yang bisa Anda kuasai sebagai bidan adalah pijat bayi ya. Nah, untuk pijat bayi, terutama untuk pijat anak sakit juga, kita diajarkan untuk mengikuti pola dari sistem pencernaan. Utamanya adalah usus besar. Sehingga untuk pola pemijatannya tidak sembarangan, tapi mengikuti alurnya usus besar ya. Jadi dari usus halus dia berbentuk ascendens ke atas, transversa, kemudian descendens ya ini. Nah ini untuk bagiannya tadi di sekum, kolon ascendens, transversa, kemudian kolon descendens, sigmoid ya, kemudian rektum dan anus. Nah, untuk bagian dari usus besar, yang pertama ada sekum atau disebut dengan usus buntu ya. Ini merupakan suatu kantung yang terhubung pada usus penyerapan, serta bagian dari kolon yang menanjak dari usus besar. Nah, sedangkan umbai cacing atau disebut juga dengan appendix, ini merupakan organ tambahan pada usus buntu, yang sampai saat ini belum diketahui fungsi utamanya itu apa sebenarnya ya. Dan ini yang paling sering mengalami infeksi ya. Nah, appendix ini dia ujungnya buntu ya, buntu tabung ya yang menyambung dengan sekum. Ukurannya kira-kira 10 cm tetapi bisa bervariasi dari 2 sampai 20 cm. Untuk anatomi setiap orang kan berbeda-beda ya. Walaupun lokasi appendix selalu tertutup, walaupun lokasi appendix selalu tetap, lokasi ujung umbai cacing bisa berbeda. Ya. Selanjutnya adalah pergerakan makanan pada usus. Jadi usus besar ya. Terdiri dari otot-otot sirkuler dan longitudinal. Syaraf yang mempersyarafi adalah syaraf enterik ya, yaitu plexus orbah dan plexus submucosa atau Meissner. Terdiri dari gerakan segmental dan peristaltik. Segmental di sini tadi per segmen per bagian dan peristaltik sama dengan yang terjadi pada usus halus ya. Nah, kemudian untuk rektum. Ini merupakan organ terakhir dari usus besar yang berakhir di anus ya. Fungsinya adalah untuk penyimpanan sementara dari feses sebelum dikeluarkan. Kemudian mengembangnya dinding rektum karena penumpukan material di dalam rektum akan memicu sistem syaraf yang menimbulkan keinginan untuk melakukan defekasi. Nah, apabila defekasi tidak terjadi, seringkali material akan dikembalikan ke usus besar di mana penyerapan air akan kembali dilakukan. Makanya kalau kita menahan buang air besar, justru kadangkala sudah tidak ada keinginan untuk BAB lagi. Dan saat BAB berikutnya, kita akan merasa BAB-nya kok keras ya. Nah ini, karena dia dikembalikan ke kolon, usus besar, kemudian terjadi penyerapan kembali cairan ke dalam tubuh. Nah, kalau terus-terusan seperti itu, ya respon dari syaraf yang ya menimbulkan keinginan untuk melakukan defekasi akan berkurang ya. Kemudian juga bisa memicu timbulnya hemoroid atau wasir ya. Karena tekanan yang berlebih saat melakukan BAB ya, saking kerasnya fesesnya. Ini ya. Jika defekasi tidak terjadi untuk periode yang telah ditentukan, maksudnya ditentukan berkaitan dengan tadi yang baru saja saya jelaskan, maka terjadilah konstipasi dan pengerasan feses ya, dan berisiko mengalami terjadinya hemoroid. Selanjutnya adalah anus. Nah, di sini anus merupakan bukaan ya dari rektum ke lingkungan luar tubuh, jadi suatu saluran.
Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter ani. Ya, ini ada otot sphincter ani internal dan eksternal. Ya. Feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi yang merupakan fungsi utama anus. Jadi fungsi utama anus adalah untuk proses defekasi yang diatur oleh otot sphincter. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai peritoneum. Peritoneum adalah selaput perut. Ini terdiri atas dua bagian ya. Ada peritoneum parietal, dia melapisi dinding rongga abdomen, dan peritoneum visceral, dia melapisi semua organ yang ada di dalam rongga abdomen. Nah, ruang yang memisahkan kedua lapisan ini akan membentuk ruang peritoneal atau kantung peritoneum. Ya. Fungsinya ini menutupi sebagian organ abdomen dan pelvis, ya, sehingga dia akan membentuk rongga pembatas yang halus yang mengakibatkan organ yang terdapat di dalam rongga peritoneum itu tidak saling bergesekan, kemudian menjaga kedudukan dan mempertahankan hubungan organ terhadap dinding posterior abdomen, dan tempat terdapatnya kelenjar limfe dan pembuluh darah yang dia membantu untuk melindungi terhadap infeksi. Ya. Nah, organ berikutnya yang tidak kalah penting adalah organ hati atau hepar ya. Ini beratnya kurang lebih 1,5 kg. Letaknya di bagian atas dalam rongga abdomen di sebelah kanan bawah diafragma. Ini ada dua lapisan utama ya. Untuk permukaan atasnya cembung di bawah diafragma dan permukaan bawah itu tidak rata, memperlihatkan lekukan visura atau transversus ya. Nah, HEPA di sini dia memainkan peranan penting dalam proses metabolisme dan memiliki beberapa fungsi dalam tubuh termasuk penyimpanan glikogen, sintesis protein plasma, dan penetralan obat. Nah, berkaitan dengan glikogen, kemarin sudah saya jelaskan ya bahwa glukosa di dalam darah dia diubah menjadi glikogen sebagai cadangan gula ya. Kemudian berkaitan dengan penetralan obat, bahwa salah satu fungsi hati adalah dia menetralisir racun ya. Jadi segala macam substansi yang kita makan akan disaring di sinilah ibaratnya ya. Kemudian fungsi hati yang lain dia mensekresikan empedu, cairan empedu ya, di mana dia berfungsi dalam metabolisme lemak. Kemudian juga mensekresikan sel epitel saluran empedu. Nah, ini untuk anatomi heparnya atau anatomi hati ya. Ini lobus sebelah kanan, kemudian lobus sebelah kiri. Di sini ada ligamentum coronari ya. Dan ada kantung empedu di sini ya. Jadi kantung empedu ini merupakan suatu organ ya, bentuknya seperti buah pir, kira-kira dapat menyimpan sekitar 50 ml empedu. Dia dibutuhkan dalam proses pencernaan ya. Disekresikan di usus halus tadi ya. Kemudian panjangnya kira-kira 7-10 meter. Warnanya hijau gelap. Bukan karena warna jaringannya, melainkan karena warna cairan empedu yang dikandungnya ya. Kemudian organ ini terhubungkan dengan hati dan usus 12 jari melalui saluran empedu. Ini ya letaknya. Nah, fungsinya ini tadi dia menyediakan getah empedu atau cairan empedu yang dihasilkan oleh sel-sel hati. Kemudian kira-kira dalam 1 hari itu dia dapat menampung 500 sampai 1000 ml. Jadi ini kan terus dipakai untuk proses metabolisme di dalam tubuh ya. Nah, sebanyak 80% dari getah empedu ini merupakan pigmen atau warna insulin dan zat lainnya. Ini untuk kandungannya. Jadi 97% ini adalah air, ada garam empedu 0,7%,
pigmen empedu 0,2%, kolesterol, garam anorganik, asam lemak, lecitin, fosfatase alkalis ya ini. Jadi sekresi getah empedu ini dia dapat memudahkan dalam pencernaan lemak ya atau absorpsi lemak dan mengaktifkan enzim lipase. Selanjutnya ada pankreas ya. Jadi organ pankreas ini dia pada sistem pencernaan mempunyai dua fungsi utama. Jadi yang pertama adalah menghasilkan enzim pencernaan dan yang kedua menghasilkan hormon penting yaitu insulin. Nah, pankreas ini terletak pada bagian posterior perut dan berhubungan erat dengan duodenum atau usus 12 jari ya, bagian dari usus halus. Nah, produksinya kira-kira 1500 cc per hari, kandungannya ada bikarbonat, elektrolit, natrium, kalium, klorida, dan enzim ya. Kemudian pengaturan sekresi dapat melalui pengendalian hormon ya. Jadi ada mekanisme umpan balik hormon di dalam tubuh. Nah, ini untuk anatomi pankreasnya nanti bisa dibaca sendiri. Baik, untuk yang selanjutnya adalah berkaitan dengan aktivitas sekresi dan mencerna. Di sini akan kita bahas, pertama ada kontrol sekresi dan komposisi cairan, kedua enzim pencernaan, ketiga kontrol sekresi enzim, dan keempat faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Nah, yang pertama adalah berkaitan dengan sekresi sistem pencernaan dan pengaturannya. Jadi, fungsi dari sistem pencernaan dia membutuhkan pengaturan untuk perubahan keadaan di dalam sistem pencernaan ya, baik sebelum ataupun setelah makan. Nah, di sini dia membutuhkan untuk sensornya ya, membutuhkan 3 reseptor yang berbeda. Yang pertama adalah mechanoreceptors ya, di mana dia memonitor atau mengatur ya keadaan dari distensi saluran cerna. Distensi di sini pengembangan ya, maksudnya pengembangan. Distensi itu dia membesar ya, jadi pembesaran karena terdapatnya makanan di saluran cerna yang dicerna gitu. Yang kedua ada chemoreceptors ya, dia memonitor dari konsentrasi substansi atau substansi itu di sini berarti makanan yang sudah dicerna di dalam lumen. Lumen di sini adalah rongga pencernaan ya. Nah, selanjutnya ada osmoreseptor ya, dia memonitor osmolaritas dari kandungan atau isi yang terdapat di saluran cerna. Nah, di sini dia membutuhkan pengaturannya dari susunan saraf pusat ya. CNS adalah Central Nervous System atau susunan saraf pusat dan Enteric Nervous System adalah susunan syaraf yang terdapat dalam saluran cerna. Nah, kemudian efektors di sini adalah dia yang meningkatkan kinerjanya, ada dipengaruhi oleh endokrin ya, kelenjar endokrin di sini dia menghasilkan hormon, kemudian sel eksokrin ya, dia menghasilkan enzim dan juga otot-otot halus. Nah, di sini ada contoh dari kebutuhan cairan dalam sehari dan juga outputnya. Jadi input dan output. Nah, ini rata-rata kebutuhan harian ya, 2000 ml per hari yang dikonsumsi ya. Ya, 2000 ml cairan yang dikonsumsi dalam tubuh. Kemudian saliva dia akan mensekresikan cairan ya. Ya akan mensekresikan saliva, Saliva disekresi sebanyak kira-kira 1500 ml per hari. Kemudian cairan lambung 2000 ml per hari. Empedu, cairan empedu 500 ml per hari. Cairan pankreas 1500 ml per hari.
Kemudian cairan yang disekresikan di usus halus ada 1.500 ya ml per hari. Kemudian di dalam usus dia juga selain mensekresikan cairan, dia mengabsorpsi cairan kembali ke dalam tubuh sebanyak 8.500 ml per hari. Kemudian diserap kembali di dalam usus besar atau di dalam kolon sebanyak 400 ml per hari. Dan ekskresinya di dalam feses adalah 100 ml per hari. Ini yang dikeluarkan melalui feses ya. Ini kita berbicara sistem pencernaan, bukan perkemihan ya. Nah, jadi ini kira-kira yang dibutuhkan oleh tubuh dalam satu hari. Nah, otomatis untuk kebutuhan cairan ini 2000 ml per hari itu tergantung dari jenis kelamin, usia, aktivitas, dan yang paling penting adalah berat badan. Ya, karena akan mempengaruhi besaran BMR, basal metabolic rate ya, yang tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, selanjutnya ini adalah kontrol pengaturan ya, control pathways berkaitan dengan fisiologi pencernaan ya. Dia melibatkan sistem hormon ya, hormonal dan juga neural atau sistem syaraf. Nah, untuk pengaturan pendek atau short pathways ya, dia melibatkan regulasi atau pengaturan secara otomatis ya, dengan hanya melibatkan sistem atau susunan syaraf yang terdapat di sistem atau saluran pencernaan itu sendiri. Sedangkan long pathways ya, atau pengaturan panjang, ini dia melibatkan central nervous system atau susunan syaraf pusat ya, yang bekerja secara somatik dan otonomik ya. Dan ini terdapat 3 fase ya, fase sefalik yang terdapat di dalam otak, fase gastrik dia pengaturan di lambung, dan fase intestinal dia pengaturan di usus. Nah, sekarang kita lihat short reflex pathway dan long reflex pathways. Kita bahas dulu untuk short reflex pathway-nya ya. Jadi adanya stimulus ya, baik itu kemoreseptor, mekanoreseptor, dan osmoreseptor. Stimulus ini dia bukan berasal dari luar, tetapi dari organ internal, dari sistem pencernaan ya, yang ini berasal dari makanan yang dimakan. Itu akan mengakibatkan kerja dari sistem syaraf yang terdapat di saluran pencernaan itu aktif ya. Dan ini akan menstimulasi sel-sel endokrin untuk menghasilkan hormon. Hormon ini nanti disekresikan ke dalam darah dan dia akan diterima oleh sel efektor ya. Yaitu untuk kinerja dari otot-otot halus atau kelenjar endokrin, dia akan mempengaruhi untuk sistem pencernaan atau saluran pencernaan itu berespons ya. Responnya adalah pada perubahan sekretori, aktivitas sekretori dan motalitasnya atau geraknya. Contoh misalnya saat terjadi pengosongan lambung ya. Jadi sekresinya semakin meningkat, motalitasnya juga semakin terasa kuat gitu ya. Nah, ini untuk short reflex pathways. Nah, sekarang untuk yang long reflex pathway, di mana dia melibatkan susunan syaraf pusat ya. Nah, di sini stimulusnya bisa kemoreseptor, mekanoreseptor, dan osmoreseptor, ditambah dari ini ya, adanya pengaturan di central nervous system atau susunan syaraf pusat yang dipengaruhi oleh stres emosional ya. Jadi stres itu sebenarnya bisa meningkatkan sensitivitas organ pencernaan untuk dia cepat lapar ya. Makanya kadang orang yang stres itu dia cepat lapar, malah berat badannya meningkat. Nah, ini karena ada pengaruhnya. Kemudian berkaitan dengan ini ya, kita melihat gambar makanan ya. Sight itu gambar makanan, taste itu rasa, smell itu bau dari makanan, akan mempengaruhi susunan syaraf pusat. Dia akan mempengaruhi sistem syaraf otomatik ya untuk berespon, dan dia akan mempengaruhi susunan
sistem syaraf yang terdapat di saluran cerna, ya. Kemudian dia bisa langsung mempengaruhi sel efektor, kemudian akan menyebabkan respon di saluran cerna, ataupun dia melibatkan ini hormon endokrin, ya. Ya, itu adalah untuk kontrol pathways. Kemudian selanjutnya adalah berkaitan dengan sefalik fase, ya. Tadi sudah saya jelaskan ada 3 fase, ya. Fase yang pertama adalah fase sefalik, ya, yang terdapat di susunan syaraf pusat. Dia akan mempengaruhi sekresi saliva dan sekresi dari cairan atau asam lambung, ya. Jadi sekresi dari saliva ini distimulasi oleh susunan syaraf parasimpatik, ya. Dengan apa? Dengan bau, kemudian bentuk makanan atau gambar makanan atau melihat secara langsung wujud aslinya gitu ya, dan rasa terutama. Nah, ini akan mengakibatkan tersekresinya cairan saliva yang dia kaya akan enzim. Nah, kemudian ini juga akan menstimulasi atau distimulasi oleh sistem syaraf simpatik, ya, di mana dia akan mengakibatkan sekresinya akan semakin mengental, kemudian kaya akan protein. Ini di mulut, ya. Kemudian untuk di sekresi di lambung, dia akan meningkatkan asam lambung dan enzim, ya. Enzim yang membantu dalam proses pencernaan, sekresi enzim dan asam lambung, yang dia merupakan respon dari tadi melihat makanan secara langsung, membaui, atau sengaja tidak membaui, atau membau secara tidak langsung. Kalau membaui kan secara langsung, ya. Dan rasa dari makanan, ya, atau mencicipi secara langsung. Jadi sight, smell, taste of food, ya, kemudian mengunyah dan menelan itu akan meningkatkan aktivitas parasimpatik itu meningkat, kemudian dia akan mengaktifkan G-cells. G-cells di sini adalah sel-sel yang dia akan mengaktifasi kelenjar endokrin untuk memproduksi hormon gastrin, ya. Mungkin kemarin Anda masih ingat hormon gastrin, ya. Sehingga akan meningkatkan plasma gastrin di dalam darah, ya. Kemudian dia akan berespon terhadap sel parietal sehingga meningkatkan asam dan meningkatkan sekresi asam dan pepsinogen, ya. Ini. Selanjutnya untuk gastric phase, ya, fase yang terdapat di lambung, dia stimulannya berupa kehadiran makanan, ya, atau adanya makanan di dalam lambung, ya. Dia mengakibatkan terjadinya distensi. Distensi itu lambungnya yang tadinya kosong terisi makanan sehingga akan membesar, ya. Dan juga adanya nutrisi yang sudah dipecah, ya, dengan bantuan enzim. Itu dapat merupakan stimulus, ya. Nah, stimulasi dari susunan syaraf parasimpatik ini dan sekresi dari hormon gastrin, ya, ini mengakibatkan stimulasi dari susunan syaraf parasimpatik. Nah, responsnya jadi terjadinya peningkatan motalitas dan sekresi cairan asam lambung, ya. Motalitasnya meningkat. Jadi untuk protein dan pencernaan protein, ya, produk-produk protein di dalam lambung, ya, dapat mengakibatkan distensi, ya, pada lambung, ya, sehingga dia akan mengaktifkan kemoreseptor dan mekanoreseptor, ya. Jadi dia mendeteksi dan merespon, ya. Dan ini dapat mengakibatkan terjadinya refleks pendek dan refleks panjang, ya, atau disebut dengan short pathways or long pathways tadi yang sudah saya jelaskan. Ya, ini dapat mengakibatkan mengaktifkan G-cells tadi, dia
mensekresikan hormon gastrin untuk disekresikan ke dalam darah, sehingga ini dapat meningkatkan sekresi asam lambung dan pepsin ini ya. Untuk fase gastrik ya. Selanjutnya adalah intestinal phase ya. Jadi kedatangan atau adanya sumber makanan yang sudah dicerna ke dalam usus ya, kan dicernanya di mulut kemudian di lambung ke dalam usus halus, dia dapat menurunkan sekresi dari lambung dan juga motalitasnya. Jadi saat makanan di dalam lambung itu sudah masuk ke usus, dia akan menurunkan ya untuk sekresi dan motalitasnya, sehingga dia akan memicu untuk sekresi dari hormon cholecystokinin atau CCK dan sekretin. Jadi cholecystokinin di sini dia meningkatkan dari sekresi enzim pankreas ya, kemudian juga mengakibatkan kontraksi di kantung empedu dan sphincter of Oddi berelaksasi. Kemudian kalau hormon sekretin di sini dia mengakibatkan sekresi dari ion bikarbonat di pankreas dan juga sekresi dari cairan empedu. Ya, ini. Nah, ini adalah untuk feedback negatif terjadinya proses pencernaan di dalam tubuh ya. Jadi peningkatan asam di dalam usus halus itu mengakibatkan kemoreseptor itu aktif ya. Jadi terdeteksi dan tubuh itu akan merespon. Terjadilah short pathways and long pathways reflex ya. Kemudian ini dapat meningkatkan aktivasi dari sel endokrin sehingga mengakibatkan sekresi dari hormon sekretin meningkat. Terjadilah hormon sekretin itu terdapat di dalam plasma darah ya. Plasma darah kemudian mengakibatkan sel-sel dari kelenjar pankreas itu aktif sehingga terjadilah peningkatan sekresi ion bikarbonat ya, yang kayak akan cairan itu tadi, dan dia akan mengaktifkan duodenum untuk menetralisir asam sehingga asam atau tingkat keasaman di usus halus itu menurun ya. Jadi negatif feedback itu untuk menurunkan acidity di dalam di dalam usus halus ya. Nah, kemudian peningkatan asam ini ya dia dapat meningkatkan sekresi plasma sekretin itu meningkat sehingga dapat memicu hati untuk mensekresikan cairan empedu ya. Nah, peningkatan pencernaan protein ya, produk-produk protein dan lemak ini juga dapat meningkatkan plasma dari hormon cholecystokinin tadi sehingga dapat memicu untuk kantung empedu ya untuk berkontraksi dan mengakibatkan sphincter of Oddi berelaksasi sehingga dia akan menstimulasi duodenum untuk meningkatkan cairan empedu ya. Jadi dia akan menetralkan asam dan juga membantu untuk mencerna dari lemak ya ini. Selanjutnya kita sudah ganti topik ya, berkaitan dengan kelainan sistem pencernaan. Ini ada yang berkaitan dengan penyakit mulut, kelenjar ludah, faring, kerongkongan, perut, usus, pankreas, hati, dan kantung empedu. Nah, ini untuk hal-hal yang berkaitan dengan gangguan atau penyakit yang terdapat dalam sistem pencernaan manusia. Untuk selengkapnya silakan Anda klik link ini ya untuk dibaca lebih lanjut karena ini
terlalu panjang untuk saya jelaskan. Nah, untuk kelainan sistem pencernaan yang paling umum, yang pertama ada gastritis atau MAH ya, kemudian ada GERD, gastroesophageal reflux disease ya, jadi reflux esofagus, tukak lambung, jadi kalau ini hanya radang sedikit ya, kalau tukak lambung itu sudah kayak koreng gitu ya, luka yang infeksi gitu. Diare, kemudian ada sembelit atau konstipasi, ada IBD yaitu inflammatory bowel disease, dan ada IBS yaitu irritable bowel syndrome. Nanti dibaca sendiri ya berkaitan dengan ini. Nah, selanjutnya bahasan kita berkaitan dengan pencernaan pada ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi. Jadi untuk keadaan pencernaan pada kehamilan ini silakan diperhatikan ya, kondisi kehamilan ini dihubungkan dengan saluran atau sistem pencernaan. Jadi tadi sudah saya singgung sedikit berkaitan dengan keadaan kehamilan ya, dia uterusnya akan membesar, dia akan mendesak rongga abdomen ya, sehingga kapasitas dari usus dan saluran cerna yang lain terutama lambung itu akan berkurang, terutama kalau sudah memasuki trimester 3 ya. Sehingga karena kapasitasnya berkurang, maka dia akan banyak mengalami ketidaknyamanan apabila salah makan. Yang pertama berkaitan dengan jumlah atau volume. Maka untuk ibu hamil, volumenya jangan banyak-banyak, tetapi untuk mengantisipasi terpenuhinya kebutuhan nutrisi ya, sedikit makannya tapi sering, gitu ya. Nah, pada keadaan bersalin dan nifas, ini ya, ini saat hamil, saat bersalin dan nifas kan sudah tidak ada bayinya, tapi untuk uterusnya kan pada keadaan nifas dia masih dalam proses pemulihan. Itu tidak terlalu begitu berpengaruh secara signifikan dibandingkan saat hamil ya. Jadi sebenarnya untuk sistem pencernaannya sama saja pada saat proses nifas ya. Kalau bersalin asumsinya ya masih dalam proses hamil ya. Nah, seperti itu. Jadi mungkin yang paling sering pada saat nifas awal-awal terutama ya dari pertama itu berkaitan dengan konstipasi. Kenapa? Karena terdapat luka atau bahkan jahitan di saluran reproduksi ya atau di vaginanya, di perineumnya, sehingga akan ini ibunya itu jadi takut untuk BAB karena takut sakit, takut perih, takut jahitannya rusak gitu ya. Ini ya, ini kan letaknya ini perineumnya kan di sini. Ini vagina, ini anus ya. Sorry. Ini uretra, ini vagina, ini anus. Nah, perineumnya kan di sini, sorry. Tadi saya salah. Ya, ini kan vestibulum ya. Ini perineumnya di sini. Sehingga ini rentan sekali untuk dia saat berkontraksi ini juga ikut sakit gitu. Tapi kalau jahitannya bagus ya sebenarnya tidak masalah. Maka untuk mengantisipasi itu ya sebaiknya diperbanyak cairannya, seratnya cukup, jadi fesesnya itu melunak gitu ya. Nah, ini untuk video yang bisa Anda tonton untuk meningkatkan pemahaman Anda terhadap bahasan ini. Baik, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.